Wapres, Presiden hingga artis berdatangan ke TPS untuk mencoblos. Diskon khusus pemilu juga disiapkan bagi pemilih yang telah menyalurkan hak suaranya. Kasus kematian anak selebritis Tamara Tiasmara memasuki babak baru. Apakah unsur percobaan pembunuhan terpenuhi? Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Kita lakuin yang terbaik buat Dante, tujuan kita cuma Dante. Korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo, anak dari pasangan selebritas Tamara Tiasmara dan musisi Angger Dimas, memasuki babak baru. Usai YA ditetapkan sebagai tersangka, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian dari Dante. Berikut 5 fakta kasus kematian Dante. Fakta 1, penetapan tersangka. Polisi telah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka kasus kematian Dante. Yuda diamankan polisi pada Jumat 9 Februari saat tidur di rumah kontrakan di wilayah Jakarta Timur. Yuda sendiri merupakan kekasih ibu Dante. Polisi menyebut Yuda merupakan seorang petinggi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan umum. Keluarga tersangka menyebut Dante dan Yuda sudah berulang kali berenang bersama. Peristiwa nahas itu bukan kali pertama tersangka melatih korban berenang. Tersangka tidak memiliki sertifikasi ataupun kualifikasi untuk melakukan atau melatih orang berenang. Demikian juga termasuk menyelam. Polisi menyebut masih membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Fakta 2, barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi. Barang bukti CCTV yang disebut-sebut sebagai kunci pengungkapan kematian Dante sudah diamankan polisi. Selain itu, polisi juga menyita 1 lembar hasil visum et repertum hingga baju renang yang dikenakan korban dan beberapa berkas lainnya. Meski Tamara sempat menolak proses otopsi, pasca 10 hari dimakamkan, polisi akhirnya melakukan ekshumasi. Dalam proses otopsi, jenazah sudah dekomposi lanjut. Namun dokter forensik mendapat bukti bahwa korban tewas akibat kekurangan oksigen berat. Tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut cyanosis ya atau keunguan. Kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat. Gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ada tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasan. Polisi juga telah memeriksa 23 saksi, mulai dari keluarga korban, pengelola kolam renang, ahli ITE hingga ahli pelatih renang bersertifikasi. Fakta 3, kronologi kematian Dante. 27 Januari pukul 11.30, Tamara bersama korban berangkat ke rumah tersangka. Tersangka lalu mengajak anaknya dan korban berangkat berenang pukul 3 sore. Sebelum berenang, tersangka mengajak korban melakukan pemanasan. Korban lalu masuk kolam dewasa sedalam 150 cm. Di dalam kolam, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Korban juga dijauhkan dari tepian sebanyak 4 kali. Pada saat proses menenggelamkan tersebut, dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka.
Kemudian yang terakhir, setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Pada saat korban berhasil menepi di pinggir kolam, korban batuk dan lemas. Namun saat hendak diberi pertolongan, korban telah tiada. Korban sempat dibawa ke klinik terdekat. Karena masih tak ada respon, korban lalu dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Fakta 4. Sangkaan pidana yang diterapkan polisi. Dalam proses penyidikan, polisi sempat menerapkan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Namun usai mendapat hasil digital forensik dari hasil otopsi, polisi lalu menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berlapis tentang perlindungan anak, tentang pembunuhan berencana, tentang pembunuhan dan tentang kelalaian. Namun polisi masih melakukan pendalaman atas motif tersangka. Fakta 5, Tamara Tiasmara dan Angger Dimas sebagai orang tua korban. Almarhum Dante terlahir dari pasangan selebritis. Tamara, seorang aktris yang membintangi judul film, FTV, dan web series. Wanita kelahiran 23 Januari 1995 ini banyak mendapat cibiran dari warganet lantaran mengunggah foto bersama pelayat. Tamara dinilai tak berduka atas kematian anaknya. Tamara juga sempat dituding melindungi kekasihnya. Gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Ayah Dante merupakan seorang musisi ternama di dunia disc jockey. Laki-laki kelahiran 1 Maret 1988 ini digadang-gadang merupakan DJ terbaik di Indonesia. Bahkan dirinya masuk dalam deretan ke 137 DJ terbaik di dunia dan nomor 1 DJ terbaik di Asia. Tamara Tiasmara dan Angger Dimas menikah pada tahun 2017. Lalu Dante lahir pada 26 Desember 2017. Namun Tamara dan Angger Dimas resmi berpisah pada tahun 2021 dengan hak asuh Dante di Tamara. Tamara dan Angger sudah tidak berkomunikasi selama 3 tahun. Namun Angger mengaku 2 hari sebelum kejadian masih bertemu Dante. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini nggak mau berenang. Bapak, kakak udah mau berenang. Atas kasus ini, polisi menyebut akan memeriksa psikologi Angger Dimas dan Tamara. Warga Banjar Basang Tamiang, Badung emosi akibat ulah 4 pemuda yang membuat onar karena mabuk arak. Keempat pemuda ini tiba-tiba berteriak dan menantang warga di sekitar, hingga warga membunyikan kentungan karena terdesak dengan ulah para pelaku. Warga akhirnya berhasil mengamankan para pelaku hingga polisi datang ke TKP. Keributan yang terjadi di pinggir jalan alternatif Cilengsi Cibubur ini antara konten kreator dengan kelompok pengemudi ojek online. Para pengemudi ojek online tidak terima karena sejumlah konten kreator membuat konten video pelanggaran berlalu lintas dengan berkendara melawan arus. Sedangkan pihak konten kreator menilai keributan ini terjadi akibat sejumlah pengendara ojek daring yang memprovokasi pengendara lain.
Kasus ini langsung ditangani Polsek Gunung Putri untuk memediasi kedua belah pihak. Keributan ini terjadi saat sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas yang menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tiba-tiba diadang dan dibubarkan paksa oleh oknum tak dikenal. Jangan terpancing. Santai. Oknum tak dikenal berbadan gempal ini terus menekan dan mencecar para mahasiswa. Mereka bahkan mencoba mengusir para mahasiswa dengan memprovokasi, mendorong, merampas mikrofon hingga memukul. Masuk penjara Kamtibnas. Itu benar. Nah, kita saya mantap bersama juga. Apa benar juga? Para mahasiswa yang tetap tenang akhirnya berhasil bertemu perwakilan dari MK. Jangan perlu kayak gitu dong. Jangan terpancing. Santai. Ayam sini. Ganti. Dua rumah warga ini hancur hingga tenggelam usai ditabrak kapal tongkang yang melintas di Sungai Barito untuk masuk ke arah Sungai Puting. Tongkang tak bermuatan ini juga menghanyutkan dua perahu cas yang sedang tambat. Waduh. Maling dompet saya. Maling, Bu. Maling dompet saya. Maling. Dompet saya. Korban penjambretan ini berteriak histeris sambil merekam aksi penangkapan orang yang telah mencuri tas dan dompetnya di wilayah Warakas. Korban kesal dan tak bisa menahan emosi meski pelaku telah ditangkap. Pelaku langsung diamankan ke kantor Pokdar Kamtibmas Subsektor Warakas. Maling. Dompet saya. Pria ini ditangkap saat akan mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di warung kopi. Warga Kelurahan Bancaran yang kesal langsung memukuli hingga mengikat pelaku di tiang listrik. Polisi yang kebetulan melintasi TKP langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Bangkalan. Pelaku mengaku melakukan aksinya bersama 3 temannya. Suara tembakan berulang kali ini dikeluarkan oleh tim Resmo Polresta Manokwari secara tegas dan terukur di perlintasan Jalan Pasir Wosi saat menangkap salah satu DPO kasus pemalangan jalan pada 7 Agustus 2023. Pelaku ditetapkan sebagai DPO karena berulang kali tidak memenuhi panggilan polisi. Masyarakat dan keluarga pelaku yang merupakan kepala kampung di distrik Tanah Rubuh dan Warmare ramai-ramai mendatangi Mapolres Manokwari untuk menuntut membebaskan pelaku. Pelaku akhirnya mendapat penangguhan penahanan dengan syarat wajib lapor.
Kantor distrik Baya Biru ini dibakar masyarakat yang kecewa karena TPS dipindah ke distrik Aradide. Tidak hanya membakar, warga juga mengancam untuk golput. Kotak-kotak dari Muya dikembalikan. Kotak-kotak dari Muya dikembalikan. Di tempat lain di Kabupaten Paniai, warga yang diduga termakan hoaks ini nekat merusak, membakar, dan menenggelamkan kotak suara ke danau. Warga mendengar isu bahwa formulir hasil perhitungan suara hilang dibawa kabur petugas. C1 KWK dibongkar oleh kelompok penyelenggara yang namanya PPD. Lalu dong ada bawa lari. Mahasiswa dan pegiat demokrasi melakukan aksi kritik Jokowi 2 hari sebelum pencoblosan. Masa menilai Jokowi mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok untuk melanggengkan kekuasaan. Mahasiswa juga menilai saat ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Yang begitu kejam dilakukan oleh pemerintah Jokowi hari ini. Rabu 14 Februari lalu adalah momen paling krusial untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Tidak hanya mencoblos presiden dan wakil presiden, masyarakat juga memilih secara langsung anggota DPD, DPR, hingga DPRD. Berikut 5 fakta hari pencoblosan pemilu. Fakta 1, momen Capres dan Cawapres mencoblos. Anies Baswedan dan keluarga mencoblos di TPS 60 Cilandak, Jakarta Selatan. Karena dekat dengan rumah, mereka memilih berjalan kaki. Ada insiden kecil saat Anies akan menyoblos. Kertas surat suaranya sobek, namun Anies mendapat gantinya yang baru. Caimin menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara Kemang, Jakarta. Muhaimin mencoblos bersama istri dan 3 putrinya. Sebelum mencoblos, Caimin mengecek kertas suaranya. Prabowo menggunakan hak pilihnya di TPS 033 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyebut hujan saat pemilu 2024 adalah berkah dan harus disyukuri. Prabowo juga berharap pesta demokrasi tahun ini dapat berjalan lancar dan meminta masyarakat untuk menunggu hasilnya. Gibran dan istrinya Selvi Ananda memberikan hak suaranya di TPS 034 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ganjar mencoblos bersama istrinya Siti Atikoh dan putranya Alam di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Selain dijaga Hansip, TPS ini juga dijaga oleh sejumlah personel TNI Polri. Mahfud MD bersama dengan istrinya tiba di TPS 106 Dusun Sambilegilor, Kelurahan Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Sleman. Mahfud menjelaskan pemilu di TPS-nya berjalan lancar dan adil. Mahfud juga berharap pemilu kali ini akan menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang baik. Fakta 2, momen Presiden menyalurkan hak suara. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mencoblos di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Usai mencoblos, Jokowi menyampaikan harapannya agar pemilu yang jurdil serta luber. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara 16 di Kelurahan Peloso, Jawa Timur, didampingi putranya Edi Baskoro Yudhoyono. SBY dan keluarga sebelumnya mengajukan pindah pilih dari Cikeas ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di dekat rumahnya TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu bersama putrinya Puan Maharani. Usai mencoblos, Megawati memantau hasil hitung cepat bersama Ganjar dan Mahfud. Fakta 3, para artis juga menyalurkan hak suaranya. Penyanyi Ayu Ting Ting mengaku sempat bingung memilih calon anggota legislatif di daerahnya.
Namun Ayu Ting Ting telah yakin dengan capres-cawapres pilihannya. Ayu berharap siapapun pemimpin yang terpilih dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat. Komika, penulis sekaligus aktor Raditya Dika memamerkan jari ungunya usai nyoblos. Aneh nggak jari semua orang biru? Kenapa? Aneh nggak sih kak? Menurut kakak kenapa? Tuh, itu kan biru juga kan? Selebritas Jessica Iskandar pun turut membagikan pengalamannya ikut serta dalam pemilu. Ibu El Barak ini mencoblos di TPS yang berada tepat di depan rumahnya. Jessica bahkan mencoblos sambil menggendong anaknya. Aktris Zaskia Adya Meka beserta sang suami, sutradara Hanung Bramantyo, juga tak melewatkan untuk menyalurkan hak pilihnya. Fakta 4, TPS unik jadi sorotan dan penyemangat. Petugas KPPS dibantu warga menghias TPS di Tandes, Surabaya ini dengan tema Jepang. Petugas KPPS bahkan all out menyambut warga dengan kimono serta kostum cosplay anime Jepang seperti Ultraman, Naruto, dan Kenshin Himura. Lain lagi dengan TPS 32 di Kampung Warteg, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang bekerja sama dengan komunitas warteg. Masyarakat yang telah menggunakan hak pilih bahkan bisa langsung menyantap makanan ala warung Tegal yang sudah disiapkan. Konsep warteg ini sengaja dibuat karena pada tahun 2019 warga kurang antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Fakta 5, berbagai diskon khusus bagi warga yang telah menyalurkan hak pilihnya. Usaha untuk menarik minat warga untuk tidak golput salah satunya dengan adanya diskon khusus yang hanya berlaku di tanggal 14. Kuliner, pakaian, hingga tempat wisata tak ketinggalan ikut serta. Warga yang antusias langsung berburu diskon usai pencoblosan. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.